Apabila pada malam hari ini kita bersama-sama merayakan atau memperingati tanggal Rabu Suro 1911, maka dapatlah kami tinjau peringatan tanggal Rabu itu dalam dua segi atau dua sudut. Segi yang pertama dapat kami tinjau dari segi toko lahir atau kelahiran saja. Akan tetapi segi yang kedua dapat kita tinjau dari segi kerohanian atau segi spiritual. Apabila kami mengajak kepada para hadirin untuk meninjau tanggal Rabu ini dari segi toko lahir atau segi kelahiran, maka dapatlah apabila kami merenungkan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini juga memperingati tanggal Rabu daripada masing-masing bangsa itu sendiri. Misalnya saja bangsa Eropa memperingati tanggal Rabu atau tahun baru Masehi yang dulu berasal dari Eropa, yang sekarang ini sudah mencapai dan merupakan suatu tahun baru internasional di mana bangsa-bangsa yang ada di dunia juga memperingati tahun baru Masehi itu, di mana tahun baru Masehi itu diambilkan patokan waktu dari lahirnya Nabi Isa Al-Masih yang ditandai tahun 1 Masehi atau 1 Januari, yang sekarang ini telah berusia 1978 tahun dan nanti sebentar lagi akan diperingati 1 Januari 1979 tahun. Maka kami sampaikan ucapan selamat kepada pemeluk agama Nasrani khususnya yang nanti juga akan memperingati hari Natal dan Tahun Baru 1979. Semoga hikmah dan maknanya akan bermanfaat kepada umat manusia atau khususnya bangsa Indonesia. Apabila kita melihat tahun baru yang lain, misalnya tahun baru Jepang atau terkenal dengan tahun baru Tua, yang sekarang ini sudah mencapai usia 2638 tahun. Bangsa Jepang tiap tahun juga memperingati tahun barunya. Apabila kita lihat bangsa Cina atau Tionghoa juga memperingati tahun baru Imleknya, yang sekarang ini sudah mencapai usia 2500 tahun lebih. Apabila kita melihat adanya tahun baru Hijriah yang berasal dari Arab, yang diambil dari Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, ditandai dengan tahun baru Hijriah ialah 1 Muharram, yang sekarang ini usianya sudah mencapai 1378 tahun. 1398 tahun. Karena bangsa Indonesia juga kebanyakan memeluk agama Islam, maka kami sampaikan ucapan selamat pula kepada pemeluk agama Islam yang memperingati tahun baru Hijriah 1398 tahun. Semoga hikmah dan maknanya akan dapat bermanfaat kepada kita sekalian. Para hadirin sekalian yang kami hormati, apabila kita pada malam hari ini bersama-sama memperingati tahun baru Saka yang telah berusia 1911 tahun, marilah kita menengok ke belakang bahwa tahun baru yang kita peringati bersama pada malam hari ini telah berusia 1911. Kalau demikian, para hadirin sekalian, apabila kita meninjau pada zaman Purwo, maka nenek moyang kita juga telah mempunyai suatu kebudayaan yang tinggi. Beliau telah mempunyai suatu perhitungan patokan waktu, hari yang dikatakan Anggora, Rasite, dan sebagainya itu, pasaran, Senin, Paing, Pon, Lagi, Kliwon, Legi, dan juga buku, windu, tahun, dan sebagainya. Maka kita juga melihat adanya tahun baru Saka, ialah tahun 1 pada waktu itu yang
pada zaman Purwo itu, apabila kita melihat pada zaman Ajisopo. Pada zaman Ajisopo, Ratu Nusantara yang pertama, yang terkenal dengan raja yang arif bijaksana dan mempunyai suatu kewaspadaan yang tinggi. Beliau menciptakan juga sastra karya 20 yang terkenal dengan sastra Jawa. Kono Coro Kodo Sowolo Kodo Soyo Nyomong Bodong. Kalau sastra karya 20 itu pun juga sudah mewecang pada kita sekalian, karena sastra 20 itu diberikan suatu pakaian-pakaian berupa taling, tarung, bulan, sukon, layar, pepet, pengkal, dan sebagainya, sampai kepada pangkon. Apabila mereka di layar juga berbunyi, di wulu juga berbunyi, di layar juga berbunyi, di taling juga berbunyi, melainkan apabila di panggung, huruf itu menjadi mati. Oleh karena itu, bangsa Indonesia apabila kita bergaul sesama, kita senantiasa dapat mengenakkan hatinya orang lain, artinya seperti kita panggung, maka kita akan mendapatkan teman yang banyak. Para hadirin sekalian, pada waktu itu juga nenek moyang kita telah terkenal kesaksanaannya ialah ilmu falak atau ilmu pertimbangan. Mereka apabila akan mengolah sawah atau bertani, mereka dengan pranoto mongso, apakah itu mongso karo, mongso koso, mongso songo, dan sebagainya, bahkan dengan perhitungan pertimbangan, misalnya mengambil lalu pertimbangan bintang Maluku dan sebagainya, sehingga diharapkan bahwa pertaniannya akan menghasilkan padi yang banyak dan hidup yang subur. Namun para hadirin sekalian, apabila perkembangan pada masa ini, bapak-bapak tani kita sekarang ini banyak pertaniannya yang diserang hama walau. Apakah itu karena kita sudah lupa atas kepribadian kita sendiri? Marilah kita renungkan sementara waktu. Dan pada kerohanian Sabda Dharma yang mempunyai suatu ajaran berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, kita bersama-sama mencoba dengan ajaran atau teori yang telah ditinggalkan oleh Bapak Panuntun Sri Kutomo, maka para warga bersama-sama menghalau hama warang itu dengan ajaran kerohanian Sabda Dharma yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Semoga sinar-sinar Tuhan senantiasa melimpahkan kepada kita sekalian, dan para hama itu dapat tidak mengganggu kepada tanaman-tanaman daripada kita ini. Hasil daripada penyelidikan kami 90% dapat berhasil, bahkan sampai diadakan suatu pemberantasan hama massal. Selain kita juga patuh, dan para warga-warga kita di bapak-bapak tani juga patuh untuk melaksanakan secara apa yang telah diberikan petunjuk oleh pemerintah kita. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, setelah kita meninjau bahwa nenek moyang kita itu juga mempunyai suatu kebudayaan yang tinggi, misalnya dengan adanya candi-candi wayang-wayang Purwo, maka Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Kerajaan Mataram juga mempunyai suatu prakarsa. Beliau menanggapi tahun Saka ini dengan diberikan suatu catatan atau peringatan dengan Condro Sengkolo, di mana pada saat itu tahun Saka masih dengan memakai jalannya matahari, tetapi dikembalikan kepada jalannya bulan, ialah dengan Condro. Condro itu adalah bulan. Lalu dengan Condro Sengkolo yang dikatakan Hono Danowo Pangawa Satrio. Hono Danowo Pangawa Satrio itu adalah satria yang mempunyai muka raksasa, ialah alias wayang Buto Pakil. Hono Danowo Pangawa Satrio itu singkatan dari tahun 1555. Dan pada saat tahun 1555 itu ditandai dengan ialah gambar wayang Buto Pakil.
Dan pada waktu itu Sultan Agung Anyokrogomo mulai dengan mengadakan suatu peringatan dengan pergelaran wayang Purwo Semalam Suntuk dengan lakon Sesaji Rojosunyo. Dan pada waktu itu bersamaan dengan kerajaan Demak Islam yang sudah memperingati tahun Hijriah dengan perhitungan jalannya bulan-bulan. Nah sekarang ini Samburu Sengkolo 1555 tahun dalam tahun Saka itu sekarang sudah mencapai usia 1911. Sehingga pada malam hari ini kita semua memperingati tahun baru Saka 1911. Para hadirin sekalian, apabila kita meninjau peristiwa bersejarah di dalam negara Indonesia ini, maka sebelum tahun 1970, kalender atau penanggalan semuanya kantor-kantor apabila libur itu bukan tanggal 1 Suro, melainkan tanggal 10 Sura, 10 Asyura. Akan tetapi setelah adanya Simposium Nasional Kepercayaan atau Musyawarah Nasional Kepercayaan di Yogyakarta pada bulan November dan Desember 1970, maka oleh keputusan Musyawarah Nasional Kepercayaan yang terdiri daripada seluruh aliran kepercayaan yang ada di Indonesia ini diusulkan bersama-sama kepada pemerintah agar supaya pemerintah mau menjadikan tahun baru Suro ini menjadi tahun baru nasional yang sama dengan tahun-tahun atau hari-hari besar lainnya. Oleh karena itu kita melihat bahwasanya pada tahun 1971, kalau tidak salah 1901 Saka, maka di Jakarta, di Senayan Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan pergelaran wayang Purwo Semalam Suntuk. Para hadirin sekalian, pada tanggal 4 Suro 1911 di Senayan Jakarta, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta juga mengadakan tanggal Plaso dengan pergelaran wayang Purwo Semalam Suntuk juga. Kita di Yogyakarta di Sanggar Candi Sabtorenggo, di mana merupakan pusat kerohanian Sabto Dharma, juga mengadakan pergelaran wayang Purwo Semalam Suntuk ialah di Sanggar Candi Sabtorenggo pada tanggal 1 Suro 1911 Saka. Para hadirin sekalian, apabila sekarang ini kita juga memperingati tahun baru tersebut, mudah-mudahan kita semua bangsa Indonesia akan dapat melalui diri kita masing-masing bahwa hanya bangsa Indonesia juga mempunyai suatu kebudayaan dan kepribadian nasional, dan mudah-mudahan tahun baru Suro ini nanti tidak hanya menjadi tahun baru kepercayaan, melainkan mudah-mudahan saja menjadi tahun baru nasional bangsa Indonesia. Karena sesungguhnya di dalam hati kita masing-masing, kita pun juga menginginkan bahwa bangsa Indonesia ini juga mempunyai suatu tahun baru sendiri, di mana kita bangsa Indonesia sudah merdeka 33 tahun lamanya. Mengapa kita tidak mau menghargai kepribadian kita sendiri? Para hadirin sekalian yang kami hormati, apabila kita tinjau tahun baru Suro 1911 yang telah kami tinjau dari segi total lahir, maka marilah kita tinjau dari segi spiritual atau kerohanian. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya melihat para warga yang ada di belakang. Kalau saya menerangkan dalam bahasa Indonesia begini, apa juga tidak bisa dimengerti? Bagaimana? Kok kelihatannya itu seperti menonton sama putri ya? Apa ini betul-betul mengerti para warga itu?
atau tidak mengerti. Nah, menikah nggih bapak-bapak. Kanca nek wong Jawa ki alus sebutene nggih. Wong kula niku sampeyan kleroki mawon kok nggih krasa. Sampeyan batin mon krasa niku. Saya perwaso ki kok ana unek-unek ning sing ora gelem nglairke gitu. Piranipun kula kakekaken. Jenengan niku sakjane kok le ngemati apa ngerti tenanan apa ora ngerti gitu. Tentunya niku hari ini nah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya para pejabat yang kami hormati, yang berkenan hadir di sini, memang kita terpaksa walaupun sudah merdeka 33 tahun lamanya, namun karena kita masih merasakan sisa-sisa penjajahan yang di atas bumi Indonesia yang 350 tahun, ditambah 3,5 tahun dijajah bangsa Jepang, maka bangsa kita sampai saat sekarang ini belum mampu menguasai bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ya maaf saja, mudah-mudahan nanti berapa tahun lagi bangsa kita seluruhnya sudah mampu menguasai ke dalam bahasa kita sendiri. Namun sekarang ini terpaksa, memang yang keadaannya masih demikian. Oleh karena itu, tidak berarti saya tidak mau mempergunakan atau tidak mau menghargai bahasa nasional kita sendiri atau bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Namun karena keadaan yang sedikit memaksa, terpaksa kami akan campur ke dalam bahasa daerah untuk mudah dimengerti oleh para warga kita dari kelompok-kelompok desa. Para bapak-bapak lan ibu-ibu yang kula hormati, kalau mau kula sampun nerangaken pilih tanggal 4 Surut tahun 11 Soko menika kita sampun inggih menika nutur saking ugi tata lahir kados ini bangsa-bangsa wonten ing donya menika ingin gadhahi tahun tanggal 4 enggal kalau mau menika bangsa Jepang, tahun baru Tua, bangsa Timor, ingkang terkenal tahun baru Imlek, gitu. Ajeng bangsa Eropa terkenal tahun baru Masehi, ajeng tahun baru Hijriah, lan sapi turut-turut kita sedaya bangsa Indonesia sak menika iki menika mengerti tahun baru Sopo. Jadi menika ingkang umuripun sampun 1911. Lan menika menawi tonjol sengkawanipun menika inggih manunggaling budi ambuka jagat. Manunggaling budi ambuka jagat menika inggih menika 1911. Mugi kemawon tahun 1911 kanthi manunggaling budi kita sesarengan mila jagat pribadinipun kita dhewe saged terbuka, saged dinuka lan ugi jagat kula menika ugi saged mentos pilih bangsa Indonesia menika sajagatipun sanes bangsa tempe gitu. Sebenarnya pun ada bangsa tempe nomboten nggih. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai kebudayaan yang tinggi. Seperti boyo-boyo menika gajah jongko 1500 tahun. Menika mongko leres. Gitu. Dibentukkan ini satu leres. Menika orang satria sing waskita, orang satria sing sekti mandraguna mboten saged. Pun keluarga mawon mboten wonten ingkang saged mboten. Jadi ala iki kok nyepelekke karo bangsane dhewe. Jadi kita sedaya menika sadhatipun inggih menika keturunan wong sing sekti mandraguna waskita. Gimana mboten? Kula napa mboten yen panjenengan menika kalau kita saya kita takut ini kan kepingin namun kok kita bantul dan kewaspadaan malik pada kita auto gampang sih gitu wong Jawa ki wong ngerti nek timo kae jenenge wong orang Jawa ki mau cukup gitu dadi tembung Jawa iki tembung ngerti baru sene wajar kok suku Jawa
suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, macam bertangan dengan suku-suku. Iya kan? Jika tembung suku Islam, mereka tak ada tipe nih, sisa-sisa penjajah mereka. Jadi kok politik disegah SN melan, politik pemecah belah. Mereka mereka tipe sama suku-suku, mati orang di tangan, iya, nanti lagi gampang dipecah belah. Gampang dijajah meneh. Sebenarnya kurang dijajah lain namun buatan. Saya kok serentak buatan. Wes kapok, ya dijajah nanti jauh-jauh untuk ini, ya. Nah, niko malah zaman Jepang niko balik meneh neng zaman batu. Jadi mau pengaturan balik neng zaman batu. Aku boleh api bae ora ono. Tapi sampeyan tak malah gawe titikan. Dia tak ngangge empot tinggal titik-titik yang terletek perintahkan merokok. Neng dinding bawa upat seko wet kopo. Iya membetul. Lalu sampean garis ini kategori lambine rami. Tapi pas belum menawi ngemu tiga menika sampun. Nanti wonten rumusan napa menika sithik-sithik sampean sinten bisa ratu kali. Nanti orang ngerti yang kepiye tantan parane saiki. Dia kebetulan sambil penjelasan bahwa sampun serentak aku wis mau tidak sampai wis tapok. Saiki Indonesia merdeka sampean sing ngaturkan sane dhewe. Kita pemerintah itu pemerintah kita piyambak. Ditunggu kita piyambak. Makil rakyatnya bahwa itu masa kalau untuk mentereng gitu. Nah sebenarnya sing kece. Ini tak ada dibeli. Neng telur sampai mawon, mereka belum nikah ini. Ikuti paket sekalian bagian rakyat Indonesia. Kita kapuri makili wonten mereka. Nah mereka di pelaturan seperti aku dapat sanding NPR dia sampai supaya dia aturi mereka baru pak. Saya coba di luar negeri pun tidak ada yang menjual ini kita foto-foto ya kan? Dan itu adalah ilmu Tuhan ini. Jadi yang mempunyai adalah Tuhan. Tuhan juga tidak membutuhkan uang, tapi Tuhan membutuhkan dharma. Dan yang kedua ya bapak-bapak dan ibu ini penting sekali. Juga kalau nanti tidak cocok karena bapak-bapak dan ibu sudah saya beri caranya untuk menegis, caranya untuk minta keterangan ya kan.